sebuah pertanyaan, yaitu penginjilan arwah orang mati. Apakah ada? Ya, penginjilan arwah atau roh orang yang sudah meninggal, yang ada di alam kubur, alam maut atau Hades. Apakah ada? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan bahwa di dalam kematiannya Yesus berada di Hades, di alam maut, alam kubur. Dia juga memberitakan Injil pada orang-orang di zaman Nuh. Ya, dalam surat Petrus ini terbatas Petrus mengatakan hanya orang-orang di zaman Nuh. Dan mungkin pewahyuan atau pengilhaman kepada Petrus terbatas sampai di situ, yaitu orang-orang di zaman Nuh. Tetapi Paulus lebih luas lagi. Karena di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan bahwa semua manusia telah menerima hukum Taurat. Kalau orang Israel, itu hukum Taurat tertulis secara fisik dalam 2 loh batu dan juga dalam kitab Taurat. Sedang bagi bangsa-bangsa yang non-Israel, semua bangsa itu memiliki hukum Taurat yang tertulis di dalam batin atau di dalam hati. Itu dikatakan dalam Roma 2, 14-15. Dan memang hukum Taurat merupakan syarat masuk sorga dan pedoman hidup bagi semua manusia. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat tidak akan lenyap sampai kiamat, karena sebagai syarat masuk sorga bagi semua manusia, kecuali bagi orang Kristen atau yang sudah menerima Yesus, yang sudah memiliki sorga, sudah tentu tidak memerlukan lagi apapun dan syarat apapun untuk masuk sorga. Nah, dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa semua manusia telah gagal. Semua manusia telah cemar oleh dosa, gagal di dalam melakukan hukum Taurat secara sempurna. Maka setiap manusia itu membutuhkan penebus untuk masuk sorga. Dan penebus satu-satunya adalah hanya Yesus. Jadi pemberitaan Injil, yaitu keselamatan hanya melalui Yesus sang penebus. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus adalah bagi semua orang yang masuk ke alam kubur atau alam maut, sejak Adam, manusia Adam, sampai manusia yang lahir paling akhir di bumi ini. Jadi kalau di Petrus dikatakan hanya orang-orang di zaman Nuh, dan memang kebetulan ilham atau wahyunya memang terbatas di situ, tetapi Paulus dan Yesus mengatakan bahwa setiap manusia itu akan diberitakan Injil, baik orang Israel maupun non-Israel. Di dalam Yohanes 5 ayat 25, Yesus mengatakan akan tiba saatnya dan sudah tiba bahwa orang-orang mati, dikatakan di sini bahwa semua orang mati, ya, orang-orang mati, tidak hanya sebagian, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengar atau percaya akan hidup. Ayat 29 dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat baik, tentu setelah dikaruniakan iman percaya kepada Yesus, akan diselamatkan, dan mereka yang berbuat jahat yang tidak dikaruniakan iman, orang yang jahat tidak akan dikaruniakan iman, itu akan dihukum. Jadi dari beberapa ayat di atas dapat kita pahami bahwa Yesus sendirilah yang telah memberitakan Injil kepada orang-orang perjanjian lama, dan yang membawa mereka yang percaya ke sorga Firdaus, seperti dikatakan di dalam Mazmur 68 ayat 19 dan dikutip di dalam Efesus 4 ayat 8, bahwa Yesus telah naik ke tempat tinggi dengan membawa tawanan-tawanan. Semua orang yang masuk di dalam
alam kubur, alam maut, dalam Hades, termasuk semua orang perjanjian lama dan nabi-nabi, itu adalah tawanan-tawanan iblis. Mereka berada dalam penjara, tapi mereka semua sudah diangkut oleh Yesus ketika kematian Yesus selama 3 hari. Mereka semua sudah diangkut ke sorga Firdaus. Dikatakan Yesus telah naik ke tempat yang paling tinggi, yaitu sorga Firdaus, dengan membawa tawanan-tawanan. Nah, karena penginjilan itu bagi semua orang mati, maka Yesus secara periodik turun ke alam maut untuk memberitakan Injil. Kita tidak tahu, mungkin 10 tahun sekali, mungkin 100 tahun sekali, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, secara periodik Tuhan Yesus turun ke alam maut untuk memberitakan Injil. Jadi, berita Injil adalah bagi semua orang, baik orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau bangsa Yahudi atau orang-orang perjanjian lama, semuanya yang telah mati sebelum kematian Kristus, mereka diberitakan Injil, maka semua orang perjanjian baru yang sudah mati dan belum mengenal Yesus, mereka juga pasti diberitakan Injil. Nah, zaman dulu orang banyak yang keras dan tegas, dengan mengatakan secara tegas, mau orang zaman dulu kek, mau suku terpencil kek, pokoknya tidak terima Yesus, neraka tempatnya. Waduh, sangat keras. Kalau ada pertanyaan lah, mereka kan banyak yang belum dengar Injil, seperti orang-orang zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kerajaan-kerajaan kecil di setiap pulau dan setiap suku, bahkan belum suku-suku terasing yang belum terjamah manusia, mereka kan belum dengar Injil. Maka orang-orang yang keras ini dengan gampangnya ngotot dan mengatakan, pokoknya mereka sudah dengar Injil. Nah, pokoknya pakai pokoknya. Mereka pasti sedikit-sedikit pernah dengar Injil. Nah, entah nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau sudah ngotot, sudah pakai kata pokoknya, nah itu susah. Itu jawaban yang asal-asalan. Kita yakin bahwa Allah kita bukanlah pembunuh maniak yang suka melihat banyak orang mati dan begitu mudahnya masuk neraka dengan gampangnya. Allah kita sangat besar kasihnya akan dunia ini, akan manusia ini, sangat besar. Manusia adalah makhluk yang paling dikasihi oleh Allah. Bahkan dia rela untuk keselamatan manusia mengorbankan nyawa anaknya. Kasih yang sedemikian besar ini nggak mungkin tutup mata, ketok palu, pokoknya nggak mau tahu. Mau orang zaman Majapahit kek, mau orang zaman Sriwijaya, mau suku-suku terasing di pedalaman Papua atau mana yang belum pernah mendengar Injil, pokoknya belum percaya Yesus, neraka. Rasanya susah dipercaya hal yang seperti ini. Allah kita sangat besar kasihnya akan dunia ini. Itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah kita tahu secara objektif bahwa memang banyak orang belum mendengar Injil. Juga seperti janjinya bahwa satu orang selamat, seisi rumah pasti diselamatkan. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Kita tahu ada banyak anak Tuhan, termasuk saya, berasal dari keluarga yang non-Kristen dan belum diselamatkan. Dan banyak dari mereka cukup sedih, termasuk saya, dan bertanya-tanya. Karena beberapa saudara dan orang tua mereka itu sudah meninggal duluan sebelum menerima Yesus. Lah terus janji Tuhan mana ini? Kan mereka dalam hati bertanya-tanya seperti itu. Nah, jawabannya di alam kubur atau alam mautlah
mereka semua, saudara-saudara sekeluarga mereka, orang tua mereka yang berasal dari yang keluarga non-Kristen, itu akan dikaruniakan iman dan diselamatkan dan langsung dibawa ke Firdaus hari itu juga ketika penginjilan oleh Yesus. Jadi saat ini kita bisa mendoakan orang-orang yang kita kasihi atau yang sayangi yang telah meninggal agar mereka dikaruniakan iman dan diselamatkan. Ingat, memang iman kepada Yesus Kristus itu adalah kasih karunia, tidak mungkin dari diri manusia itu sendiri. Ada usaha manusia, tapi itu terlalu kecil. Mungkin ada pertanyaan, jika ada penginjilan atas orang mati nantinya di alam kubur atau alam maut, lalu buat apa kita buru-buru bertobat dan terima Yesus saat hidup di dunia saat ini? Lalu buat apa kita capek-capek memberitakan Injil? Nah, ingat, jika orang-orang yang tidak bertobat dan menerima Yesus di masa hidupnya di dunia saat ini, maka mereka akan masuk ke Hades, ke alam maut, ke alam kubur, penjara iblis, dan tidak segera merasakan indahnya sorga Firdaus begitu mereka meninggal. Jadi ketika meninggal, mereka tidak langsung ke sorga Firdaus, tapi harus menunggu dalam penjara iblis di alam maut, di alam kubur, entah berapa tahun. Bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, kita tidak tahu. Yang kedua, kenapa kita melakukan penginjilan saat ini? Karena kita tahu bahwa hidup di dunia bersama Yesus itu jelas jauh lebih indah dibandingkan tanpa Yesus. Jadi kesimpulannya, penginjilan orang mati di alam maut atau alam kubur atau Hades oleh Yesus itu memang ada. Dan kita bisa berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, yang kita sayangi, agar dikaruniakan iman di alam maut. Tuhan Yesus memberkati.